456, seorang anak yang sudah tumbuh tidak bisa tetap lama. Apakah dia merindukannya atau tidak? Itu adalah pertanyaannya. Dia berada di depan Bibi Xiaoxi, jadi dia seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia melihat bahwa roti kecil itu akan menjawab sesuatu yang akan lebih menghancurkan hati Lu Tingqiao, Ningxi dengan cepat mengatakan sesuatu sebelum tragedi apapun bisa terjadi. Ahem, harta karun kecil, ayahmu bekerja sangat keras setiap hari untuk mendapatkan uang untuk keluarga. Pergi peluk ayahmu, oke. Sanggul kecil itu mengangguk, lalu berlari ke Lu Tingqiao. Dia mendongak dan mengulurkan kedua tangannya yang pendek, untuk menunjukkan bahwa dia ingin memeluk. Lu Tingqiao tidak bisa menahan tawa melihat sikap putranya yang menggemaskan. Dia membungkuk untuk mengangkat putranya, dan dengan lembut menepuk kepala kecilnya, anak baik. Si anak memberi ayahnya beberapa wajah dan berhasil bertahan dalam pelukan erat selama 3 detik. Pada detik keempat, dia diharapkan berbalik untuk melihat ke arah Ningxi dan mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa dia ingin Bibi Xiaoxi memeluknya sekarang. Lu Tingqiao terdiam. Dia hanya bisa mengembalikan si kecil ke Ningxi. Hai, anak yang sudah dewasa tidak bisa disimpan lama. Setelah dia meninggalkan kediaman lama keluarga Lu, Ningxi siap untuk kembali ke apartemennya. Dalam perjalanan, dia menerima panggilan telepon Ling Zizi, jadi dia mengambil jalan memutar dan menuju perusahaan. Di Glory World Entertainment. Ketika dia mencapai lantai dasar gedung, Ningxi dengan acuh memandang ke atas dan melihat Su Yimo di layar LED besar di atas kepalanya. Itu memainkan iklan terbaru Su Yimo untuk channel sebagai bagian dari duta besarnya untuk merek tersebut. Dalam iklan, Su Yimo berubah menjadi total 12 desain pakaian paling klasik channel, yang benar-benar keren. Di bawah layar LED, ada beberapa artis wanita yang merupakan bagian dari kelompok Su Yimo di sekitarnya. Mereka menatap iklan dan dengan gembira berdiskusi pada saat yang bersamaan, Yimo, pemotretan iklan Anda terlalu keren dan elegan, itu jelas berada di peringkat atas. Tidak heran kalau channel akan mencari Yimo untuk menjadi juru bicara di Cina. Bukan saja popularitas Yimo kita tinggi, tetapi oleh penampilan seluruh lingkaran hiburan saat ini, berapa banyak artis wanita lain yang dapat mewujudkan karisma channel yang elegan. Ini adalah ketika seseorang melihat Ningxi berjalan dan dengan sengaja berbicara lebih keras, tidak seperti beberapa orang, yang kepalanya akan terbang ke awan karena menerima pertunjukan dukungan game yang rendah dan tak bermutu. Terakhir kali, kami bahkan melihat dia pergi ke suatu tempat, seperti Jade Treasury untuk membeli batu giok. Apakah kamu berbicara tentang Ningxi? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Puff, dengan biaya pengesahan yang sangat kecil, dia bahkan berani mengunjungi Jade Treasury. Benar, aku menduga itu karena si Yimo suka batu giok, jadi dia ingin membeli satu untuk dirinya sendiri untuk menipu dirinya sendiri dengan berpikir dia bisa sekeren si Yimo. Akhirnya, dia pasti telah membeli yang kasar seharga 100 untuk 100 ribuan atau lebih. Dia mungkin memiliki beberapa batu giok imitasi yang dia coba palsukan sebagai benda asli. Ini terlalu lucu. Su Yimo berdiri di tengah seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang dan mendengarkan orang-orang mendiskusikan Ningxi. Nada suaranya sedikit tidak sabar ketika dia berkata, lain kali, jangan menyebut nama itu di depanku. Para artis wanita di sekitarnya yang mendengar ini segera berhenti dan dengan hati-hati menjawab, dimengerti. Sis Yimo, bagaimana mungkin orang rendahan itu disebutkan dalam nafas yang sama dengan namamu? Tidak lagi disebutkan, lebih baik jangan biarkan dia lintah pada popularitas Sis Yimo kita. Itu tidak tahu malu. Di kantor Ling Zizi. Ningxi mengetuk pintu sebelum masuk, Sis Zizi, apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Duduk dan mari kita diskusikan. Ling Zizi menyuruhnya duduk, lalu bertanya, apakah kamu tahu mereknya, Nobel? Ningxi memikirkannya, lalu menjawab, merek yang secara eksklusif memproduksi parfum. Tepat sekali, jawab Ling Zizi. Ningxi tidak tahu mengapa Ling Zizi mengajukan pertanyaan seperti itu, dan dia memikirkannya sebentar sebelum melanjutkan dengan sedikit pengetahuan apapun yang dia miliki. Berdasarkan apa yang saya tahu, ini adalah merek dengan kepribadian, kerumunan yang lebih kecil daripada merek-merek mewah terkenal seperti Chanel, Tiffany, dan Armani, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang itu. 457, segalanya mungkin. Ling Zizi mengangguk,
Ya, merek ini memiliki basis penggemar yang sangat kecil, banyak orang yang asing dengannya. Pada kenyataannya, Nobel adalah merek parfum terkenal berusia 2 dekade dan selalu menjadi favorit keluarga kerajaan dan bintang-bintang populer. Hingga saat ini, ada lebih dari 240 jenis parfum yang disesuaikan untuk umum dan tersedia untuk umum. Dapat dikatakan bahwa setiap wewangian mereka adalah legenda. Sebelum ini, Nobel tidak pernah melanggar kancah retail di Tiongkok, jadi mereka tidak terlalu dikenal di dalam negeri. Namun, saya menerima berita bahwa Nobel sedang bersiap untuk memperluas pasar mereka ke China dan bahwa mereka memilih juru bicara di Hongqing, Taizhou, dan Suao, seluruh negara bagian dalam. Ningxi berkedip, Sisi Zizi, apakah kamu mencoba mendaftarkanku? Aku sudah membantumu mendaftar. Aku mengirimi mereka cuplikanmu dari The World. Aku hanya mencoba keberuntungan kita, yang akan tahu bahwa aku akan menerima pemberitahuan mereka bahwa kamu telah dipilih untuk pendahuluan. Ling Zizi berkata. Ketika dia mendengar jawaban Ling Zizi, mata Ningxi langsung bersinar, apa? Aku telah dipilih untuk pendahuluan. Tapi bukankah merek-merek mewah seperti ini biasanya mencari artis terkenal saat ini seperti Su Yimo untuk meluncurkan ekspansi mereka ke pasar Cina? Itu benar, jadi fakta bahwa kamu terpilih juga mengejutkan bagiku. Su Yimo tidak ikut audisi karena dia sudah menerima kontrak channel. Merek channel termasuk pakaian, kosmetik, dan parfum juga, jadi tidak mungkin dia bisa menghadapi Nobel. Namun, tanpa Su Yimo, masih ada elit dari semua perusahaan hiburan lain di seluruh negeri. Mereka pada dasarnya semua adalah bintang-bintang daftar A dan daftar-daftar super, dan tekanan terus menyala untukmu. Jadi, meskipun ini adalah kesempatan langka, Anda tidak perlu gugup. Bagaimanapun, ini mengejutkan, jika Anda bisa mendapatkan tugas, itu luar biasa, tetapi bahkan jika tidak apa-apa, kata Ling Zizi menghibur. Meskipun dia telah berhasil masuk ke babak penyisihan, dia tidak memiliki terlalu banyak harapan dan dia hanya ingin membiarkan Ningxi memiliki lebih banyak paparan. Untuk merek kelas atas, bahkan jika dia hanya berhasil memasuki babak pendahuluan, itu sudah dianggap sebagai pemaparan yang baik untuk pemula yang baru seperti Ningxi. Aku tahu, Sis Zizi, aku akan tetap netral dan hanya pergi untuk pengalaman. Ningxi dengan rendah hati berkata. Pada kenyataannya, dia berada di luar ambisi di dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah situasi yang tidak benar-benar di sisinya, semuanya mungkin sampai detik terakhir. Benar, Sis Zizi, aku ingin tahu apa tema untuk pengesahan parfum ini. Ningxi bertanya. Hanya satu kata, mulia. Kamu punya waktu 3 hari untuk bersiap. Setelah 3 hari, audisi terakhir akan berlangsung di Los Angeles, negara M, jawab Ling Zizi. Ningxi bergumam pada dirinya sendiri, 3 hari, itu sudah cukup, aku akan serius memikirkan bagaimana mengekspresikan tema ini selama beberapa hari ke depan. Sedangkan untuk negara M, dia sangat akrab dengan itu, jadi tidak ada tekanan sama sekali. Tema untuk kali ini adalah mulia. Anda pasti akan membutuhkan banyak. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengajukannya dari perusahaan, kata Ling Zizi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Terima kasih, Sis Zizi, aku akan kembali untuk bersiap sekarang. 3 hari kemudian. Di Bandara Los Angeles di Country M. Ningxi melepas kacamata hitamnya dan melihat lingkungan yang aneh namun akrab. Dia melihat sekeliling dan merasakan senyumnya semakin melebar. 1 tahun kemudian, dia sekali lagi kembali. 1 tahun yang lalu, dia masih berkeliaran tanpa rumah yang layak. 1 tahun kemudian, mimpinya mulai lepas landas. Kali ini, meskipun Sis Zizi tidak memiliki terlalu banyak harapan, dia secara pribadi masih menemaninya. Diharapkan, venue akan penuh dengan tembakan besar di seluruh wilayah dan dia khawatir Ningxi tidak akan mampu mengatasinya. Ningxi, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan apa-apa? Ling Zizi bertanya lagi dengan cemas. Ningxi dengan tegas mengangguk, saya tidak butuh apa-apa. Yang saya butuhkan adalah hal-hal yang sangat sederhana dan saya sudah menyiapkannya sendiri. 458, Gaya Gila. Pagi selanjutnya. Di gedung perusahaan Nobel, mereka naik lift ke lantai tertinggi dan berjalan melewati banyak pajangan kaca berbagai wewangian parfum klasik untuk mencapai tempat audisi. Ningxi mengikuti di belakang Ling Zizi.
Segera setelah dia masuk, dia dibutakan oleh apa yang dilihatnya. Tempat itu dipenuhi bintang-bintang super, masing-masing terkenal di industri dan hanya ada beberapa pemula yang sedikit lebih baru. Bahkan, untuk menyesuaikan tema, mulia, hari ini, semua orang mengenakan pakaian yang sangat mengkilap dan menarik. Sebagian besar orang mengenal satu sama lain dan mereka semua dengan sopan berbicara ringan dan berjejaring. Para pemula, di sisi lain, memanfaatkan waktu dengan warna coklat menampakkan beberapa bintang super, memang sangat hidup di dalam. Saat Ningxi muncul di pintu, semua orang terpana. Seluruh ruang tunggu hening. Tentu saja, tidak mungkin seorang pemula seperti Ningxi akan begitu terkenal untuk mengejutkan semua orang dengan kehadirannya. Itu sebenarnya karena pakaian Ningxi sama sekali tidak terduga dibandingkan dengan pakaian glamor dan aksesoris berat yang dikenakan para artis populer. Mengatakan itu gila bukanlah istilah yang tepat. Ningxi pada tampilan makeup telanjang dan mengenakan gaun berwarna yang tampak seperti palet tanah yang kotor, dengan sepatu kulit coklat yang sedikit tua. Dia tidak memiliki aksesori di tubuhnya dan dia bahkan tidak melakukan apapun pada rambutnya yang sedikit berantakan hanya mengalir turun ke punggungnya. Semua orang memandangnya dengan aneh. Karena tempat itu dipenuhi dengan sebagian besar merek besar, mereka berbicara tanpa kendala. Mereka tidak repot-repot menurunkan suara mereka ketika mereka mulai langsung mendiskusikan Ningxi di depannya. Siapa ini? Kenapa dia berpakaian seperti pengemis? Apakah dia tersesat? Kurasa tidak. Kamu tidak melihat kalau dia seseorang yang dibawa Ling Zizi. Meskipun orang-orang ini tidak mengenal Ningxi, Ling Zizi yang dikenal sebagai manajer yang membawa Leng Manyun ke industri masih dikenal oleh semua orang. Ketika mereka melihat Ling Zizi, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ah! Aku ingat sekarang, gadis yang berpakaian lusuh ini pasti pemula yang Ling Zizi baru saja mulai kelola. Bahkan jika Leng Manyun pergi, pengalaman Ling Zizi masih berlaku. Tentunya dia tidak akan sejauh membawa orang seperti ini. Apakah Glory World Entertainment miskin sampai sejauh ini? Tanpa penata gaya yang baik. Bagaimana mungkin Glory World Entertainment menjadi miskin? Itu hanya karena mereka tidak menghargai dia. Leng Manyun pensiun untuk seorang pria. Ling Zizi tidak bisa menghindari tanggung jawab ini, kan? Dia bahkan tidak bisa mengelola artis di bawah sumurnya. Aku mendengar bahwa dia disimpan dalam kegelapan. Sebagai manajernya, hanya ketika Leng Manyun secara terbuka mengumumkan berita tentang Weibo apakah dia mengetahuinya. Sepertinya kemampuan Ling Zizi terbatas. Manajer terbaik Glory World masih Zhao Meixin. Ini adalah ketika bintang wanita alis Starlight Entertainment berjalan ke Ling Zizi dengan apa yang tampak seperti kekhawatiran, ketika di bawah dia jelas memiliki motif untuk menghina. Sis Ling, apakah kamu membawa artismu ke audisi? Ling Zizi sedikit mengangguk, aku hanya dengan santai membantunya mendaftar dan tiba-tiba berhasil mencapai pendahuluan. Aku membawanya untuk mendapatkan pengalaman. Kata-katanya dimasukkan dengan cara yang sopan dan rendah hati tetapi dia tidak membungkuk terlalu rendah. Untuk dipanggil kembali dari kumpulan artis populer di seluruh negara sudah menunjukkan potensinya. Artis Starlight tampak menyesal ketika dia mengevaluasi Ningxi di belakangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sis Ling, aku tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi bahkan jika kamu berencana untuk hanya menemaninya, kamu tidak bisa menyerah begitu saja pada dirimu seperti itu. Atau apakah itu karena, sejak Leng Manyun pergi, Anda telah menurunkan standar Anda sejauh ini? Jika begitu, Anda tidak boleh tinggal di Glory World untuk menjadi manajer, datang sebagai asisten saya. Meskipun gaji tidak banyak, itu lebih baik daripada Anda mencoba mengelola pemula yang tidak menjanjikan ini. 459, audisi dimulai. Starlight dan Glory World selalu menjadi saingan, dan artis wanita yang berbicara disebut Li Yueling. Seringkali dia kehilangan gelar aktris terbaik untuk Leng Manyun. Itu adalah kesempatan langka untuk melihat Ling Zizi dalam kondisi rendah ini, jadi tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan besar ini untuk mengejeknya. Ketika mereka melihat kedua belah pihak bertengkar satu sama lain, semua orang melihat, mengantisipasi drama terjadi. Beberapa bahkan dengan sengaja bergurau, ngomong-ngomong, aku jadi kekurangan asisten juga. Aku ingin tahu apakah Sis Ling akan tertarik. Li Yueling tampak senang, haha, siapa yang tahu bahwa Sis Ling sepopuler ini. Tunggu sampai pemula ini tidak berhasil,
maka dia tidak perlu khawatir tentang tidak memiliki rencana cadangan. Saat Ningxi menyaksikan Ling Zizi diserang oleh nama-nama besar industri ini, matanya bersinar dengan jijik. Dia ingat pengingat Ling Zizi dengan jelas bahwa apapun yang terjadi, jika dia bisa menahan diri, dia harus berusaha untuk tidak berbicara. Dia menemukan sudut yang tenang untuk duduk, menutup matanya untuk menghindari gangguan oleh dunia luar, dan fokus pada persiapan emosinya untuk menjadi karakter. Tidak terlalu lama setelah itu, audisi dimulai. Ningxi memilih nomor antrian yang cukup bagus. Total ada 30 orang, dan dia mendarat tepat di tengah dengan nomor 15. Li Yueling mendapat nomor 14, dan dia melihat kartu nomor Ningxi dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Angka yang begitu bagus, sungguh sia-sia. Dengan sangat cepat, kandidat pertama masuk untuk audisi. Potensi kandidat pertama sudah cukup menakutkan. Meskipun latar belakang keluarga dan kualifikasi akademisnya tidak terlalu tinggi, dan dia tidak berasal dari keluarga aktor, dia mengandalkan potensinya sendiri untuk memenangkan penghargaan aktris terbaik. Ketika mereka melihat bahwa Fang Xiaowen adalah yang pertama, banyak artis wanita yang mengikuti audisi tampak gugup. Li Yueling, di sisi lain, tampak acuh tak acuh ketika dia menolak, itu hanya gadis petani sekolah dasar, bagaimana dia bisa memahami arti bangsawan. Meskipun Li Yueling tidak memiliki gelar yang menarik, selain sangat populer, keuntungan terbesarnya adalah latar belakang keluarganya yang berlimpah. Ayahnya adalah seorang pejabat senior, sementara ibunya adalah seorang tokoh terkenal di industri fashion. Dia telah menerima pendidikan bangsawan sejak dia muda, dan fasih dalam piano, catur, menggambar, dan banyak lagi. Di antara semua bintang yang hadir, mungkin ada orang yang lebih populer daripada dia, tetapi hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keuntungan keluarga. Hanya dari penampilan Li Yueling, bahkan biaya dukungan Nobel mungkin tidak mampu membelinya, tidak heran dia begitu percaya diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Fang Xiaowen berhasil keluar. Manajernya segera naik untuk bertanya bagaimana keadaannya, dan Fang Xiaowen tampak muram saat dia menggelengkan kepalanya. Manajer itu sedikit kecewa tetapi masih menghiburnya. Li Yueling memandang dengan tangan bersedekap seolah-olah dia mengharapkan ini. Aku tahu itu, kamu hanya desa yang bukan siapa-siapa. Bagaimana kamu bisa menjadi bangsawan? Selain Li Yueling, ada beberapa artis wanita lain dengan latar belakang keluarga yang baik yang jelas-jelas memandang rendah Fang Xiaowen juga dan mereka semua memandang menghina padanya. Dengan ejekan dan hinaan yang datang dari orang banyak karena melebih-lebihkan dirinya, Fang Xiaowen tidak bisa mengatasinya dan keluar dari pintu. Meskipun dia telah berjuang untuk gelar sebagai salah satu aktris terbaik, dia masih tidak bisa melepaskan pengaruh latar belakang keluarganya dan kualifikasi pendidikan pada dirinya. Di sudut, Ningxi membuka matanya dan melihat bayangan Fang Xiaowen pergi. Matanya berkedip karena penyesalan. Itu terlalu buruk untuk Fang Xiaowen. Berdasarkan keterampilan akting dan popularitasnya, dukungan ini seharusnya hanya sepotong kue. Yang kedua yang mengikuti audisi adalah seorang artis dengan ayah Taipan yang sangat kaya di industri batubara, yang memasukkan banyak uang ke industri hiburan untuknya. Namun, dia keluar dalam 1 menit. Orang tua dari artis ketiga berasal dari industri hiburan. Dia juga seorang pekerja keras, tipe aktris klasik dengan potensi. Dia berhasil bertahan selama 3 menit, namun pada akhirnya tetap gagal. 460 bertekad untuk mendapatkannya. Ketika mereka menyaksikan semua artis audisi berjalan masuk dan keluar, satu demi satu, yang belum masuk merasakan tekanan meningkat, terutama karena sebagian besar kandidat yang gagal adalah A-listers. Ketika Direktur Iklan Nobel, Cook terus memarahi dengan marah di aula audisi, semua orang menjadi semakin gugup. Bahasa Cina Cook tidak terlalu buruk, sehingga semua yang ia teriakkan dapat didengar dengan jelas oleh semua orang di luar. Apakah mereka benar-benar mengerti apa yang aku katakan? Aku curiga jika mereka bahkan cukup cerdas. Aku ingin bangsawan, keanggunan, bukan boneka-boneka berjiwa menari di kotak musik. Fang Xiaowen, tidak, dia tidak bisa melakukannya. Penampilannya sangat bagus, tetapi matanya mengkhianati jiwa inferiornya. Su Jiao, apakah kamu bercanda? Dia sebenarnya rak perhiasan yang berjalan. Jelas di atas segalanya. Meng Xi, dia bisa menjadi aktris yang sangat baik, tapi jelas bukan dewi yang elegan seperti bulan terang yang ada di benakku.
Yang sebelumnya, maksudmu nomor 13. Ya dewa, dia praktis berbohong kepada kita. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Gukin. Ketika mereka mendengarkan kritik Cook yang kasar dan brutal, artis-artis wanita di luar yang semula menggerakkan ego mereka di sekitar mulai terlihat tidak yakin pada diri mereka sendiri. Apakah pria kulit putih ini benar-benar tahu sesuatu? Dia hanya mengkritik semua orang. Kurasa dia hanya berprasangka murni terhadap orang-orang Cina. Kata-katanya terlalu keras. Itu hanya sebuah pertunjukan, jadi sedikit akting tidak apa-apa. Apakah kita harus benar-benar tahu segalanya? Berdasarkan logikanya, aktor harus menjadi dewa yang berpengalaman dalam segala hal. Sangat cepat, giliran nomor 14 naik. Li Yueling dengan angkuh menyatakan, hanya mereka yang tidak potensial yang akan mencari alasan. Kemudian dia berjalan dengan percaya diri ke ruang audisi. Ketika Li Yueling mendorong pintu untuk masuk, Cook yang frustrasi tiba-tiba terpana untuk sementara waktu. Li Yueling mengenakan congsam Cina vintage yang mewah, dengan kalung mutiara mahal di lehernya. Rambutnya diikat menjadi sanggul dan dijepit dengan batu giok bening. Dia tidak hanya mewujudkan kemuliaan dan keanggunan, dia juga menampilkan fitur-fitur China dengan sangat mengagumkan. Ketika dia melihat Li Yueling, mata Cook bersinar dan nadanya jelas jauh lebih lembut. Oh, sayangku, cepat datang, datanglah padaku. Biarkan aku melihatmu dari dekat. Li Yueling membiarkan Cook mengevaluasinya tanpa banyak rasa takut. Dia berpendidikan tinggi sejak masih kanak-kanak, jadi setiap kata, gerakan, dan senyumnya secara alami mengungkapkan karisma para bangsawan dan dia tidak perlu bertindak sama sekali. Setelah Cook memeriksanya, dia sangat puas. Dia berkata, Nona Li, Anda dapat memulai penampilan Anda sekarang. Aula audisi sangat besar dan dipenuhi dengan segala macam alat peraga termasuk guzeng, 2 piano, pena kaligrafi, catur Tiongkok, jarum dan benang, kipas, sapu tangan. Li Yueling dengan santai membaca sekilas dan menyentuh Gukin, ini. Dibandingkan dengan guzeng, Gukin lebih sulit untuk dimainkan. Itu memiliki rentang 4 oktav dan 2 nada, dengan 7 string terbuka, 91 harmonik, dan 147 string berhenti, teknik bermainnya berlimpah. Jika seseorang berpura-pura berbohong kepada Cook, itu tidak mustahil karena Cook telah tinggal di China selama 20 tahun dan sangat mencintai budaya Cina. Dia adalah seseorang yang berpengalaman dengan budaya Cina. Sebelum ini, seorang artis wanita yang mencoba peruntungannya dengan instrumen itu dihina oleh Cook dengan kasar. Ketika dia melihat bahwa Li Yueling telah memilih Gukin juga, mata Cook menahan beberapa keberatan. Namun, ketika dia mulai bermain, tatapannya mulai berubah. Pikiran penerjemah. 1. Gukin, alat musik 7 senar Tiongkok yang dipetik dari keluarga sitar. 2. Guzeng, sitar Cina, juga alat musik petik Cina. Selanjutnya bab 461, audisi Ningxi.